Baik, untuk pembuatan grafik, saya berikan ilustrasinya dulu. Ilustrasinya kira-kira begini. Ilustrasinya, jadi data yang diambil tuh begini. Pada tanggal sekian, total harganya dapat berapa, gitu ya. Pada tanggal sekian, total harganya dapat berapa. Jadi kita hanya mengambil data dari satu tabel, yaitu tabel penjualan. Oke, nanti grafiknya grafik yang vertikal dulu. Kita mulai. New, using report export, standar, oke, database, ODBC. Kita ambil yang mana ini ya. Kita ambil tabel penjualan saja. Close, next, tanggal. Kemudian total harganya dapat berapa. Kemudian next. Nah, di sini kita kelompokkan berdasarkan tanggal. Add. Nah, di sini for each day. Jadi setiap tanggal akan dibentuk satu grafik tersendiri. Karena datanya cuma ada 3 tanggal, yaitu tanggal 16, 17, 18, maka kita pilih for each day. Kalau datanya cuma 3 hari, kita pilih for each week, maka data yang 3 hari itu akan dibentuk satu grafik saja. Jadi kita milihnya for each day. Kemudian klik next. Ini klik next lagi. Ini juga klik next. Nah, kita pilih chartnya ya. Pilih data. Kemudian pilih teks. Kemudian boleh kita langsung klik next ya. Apakah ada data yang dipilih di query, dikelompokkan. Next, apakah mau dikasih judul sekarang? Oke, kita finish aja ya. Klik finish. Nah, jadi seperti ini nih previewnya ya. Jadinya seperti ini. Data ini, nah, data yang bagian bawahnya boleh disembunyikan, boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti dia akan menampilkan seperti ini. Kalau dibiarkan. Artinya apa? Artinya data grafiknya kelihatan dan data angkanya pun kelihatan. Seandainya hanya ingin grafik saja, maka ini kita sembunyikan. Caranya gini. Klik kanan, suppress, klik kanan, suppress, klik kanan, suppress, klik kanan, suppress. Jadi arsir dia. Jadi pada saat di preview nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan seolah-olah hanya grafiknya saja. Nah, grafik ini nanti bisa dimodifikasi, diperbesar, diubah bentuk, diberi judul dan lain-lain. Nah, ini lengket, licin banget ininya. Oke, kita format ya. Klik kanan, format chart, general. Nah, kita lihat dulu. Kita mau mempergunakan grafik yang agak-agak apa namanya, apply dulu ya. Ada 3 dimensinya lah gitu. Kalau nggak mau ya kita ganti pakai yang lain gitu, apply. Kemudian layoutnya mau berbentuk seperti apa. Bahkan ada yang bentuknya seperti buatan Excel seperti ini. Ada, bisa. Kita kembalikan lagi ke cluster. Data labelnya mau ditunjukin nggak? Jadi ada, kalau kita apply, nah jadi ini 5, ini 37, ini 15 gitu. Kemudian dia value apa label, atau value dan label, mendingan value aja. Kemudian kita coba, sorry, layoutnya cluster, rectangle. Oke, kita klik oke dulu. Nah, begini jadinya. Kalau kita menginginkan ininya berubah nih, judulnya, klik kanan, format chart, title. Nah, di sini judulnya ya. Grafik penjualan barang PT ABC gitu. Misalkan judulnya apa ya? Silakan lagi tambahin. Nah, ini di sini ketik aja total gitu, apply. Nah, nanti hasilnya seperti ini hasilnya. Gitu ya. Klik OK. Seperti itu. Maka oke, ini kita simpan dulu.
namanya grafik 1. Oke ya. Nah, ini masih bisa dimodif sih sebenarnya ya. Masih bisa dimodif ke template. Kita nanti bisa mengubah bentuk grafiknya. Nah, seperti ini. Kalau kita apply, maka grafik kita akan jadi seperti ini, menjadi horizontal. Ya, yang tadinya vertikal gitu. Sorry, klik kanan lagi, template. Kita masih bisa memilih bentuk yang lain. Silahkan dilihat-lihat aja ya. Masih ada beberapa bentuk yang bisa kita pilih gitu. Oke. Nah, ini grafik sebenarnya masih ada sih. Intinya kalau udah terbentuk grafik, tinggal klik kanan, kemudian pilih grid misalkan gitu. Nah, nanti Anda bisa melakukan modifikasi di beberapa hal ya. Bisa melakukan modifikasi di beberapa hal. Apakah Anda mau memodifikasi di bagian sebelah sumbu X atau sumbu Y? Intinya begitu. Sekarang saya akan mencoba membuat grafik satu lagi ya, yaitu grafik horizontal, yaitu nama barangnya apa, jumlah yang dijualnya berapa. Artinya apa nih? Ini kan dari tabel barang, ini dari tabel detail. Jadi kita memerlukan dua buah tabel yang berbeda. Kalau ini dari tabel penjualan, ini pun dari tabel penjualan. Begitu kan? Nah, sekarang kita coba bikin grafiknya. Tapi yang horizontal. Kita klik new, kemudian oke, database. Kita pilih tabel detail dan tabel barang. Nah, setelah itu kita klik close. Lihat relasinya. Yang benar adalah dari origin ke primary supaya menjadi inner join. Oke, setelah itu kita klik next. Nah, barang dengan nama ini terjual berapa buah gitu. Kemudian next, kita kelompokkan berdasarkan nama barang. Kemudian kita urutkan berdasarkan abjad ya, ascending. Nama barang dari mulai A, B, C, D dan seterusnya. Setelah itu kita klik next ya. Ini boleh diklik finish sih sebenarnya ya. Tapi kita coba lanjutkan dulu. Next, next. Nah, ini grafiknya grafik batang. Grafik batang tapi yang horizontal gitu. Grafiknya grafik bar tapi horizontal. Di sini datanya, nama barang oke, teksnya udah oke sih. Tinggal klik finish sebenarnya. Klik finish. Nah, gini dia. Ya. Jadi nanti seperti yang tadi saya jelaskan, data-data di bagian bawahnya ini boleh disembunyikan. Boleh. Nah, ini diformat lagi kayak tadi. Kalau misalkan di bagian bawahnya mau disembunyikan nih, yang ini nih mau disembunyikan juga tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Sebagai contoh misalkan gini. Kita akan menyembunyikan yang area, nah area ini. Area ini kita sembunyikan. Suppress. Area ini kita sembunyikan. Suppress. Area ini detail kita sembunyikan. Suppress. Nah, jadi begini hasilnya. Ini hasilnya nih. Seperti ini. Ya. Boleh. Bisa aja sih. Silakan aja dimodif. Nah, cuman nanti ini jarak terlalu jauh nih. Ya, jaraknya terlalu jauh. Jadi agak renggang kayak gini. Nggak bagus gitu. Intinya, jadi secara visual grafik ada. Dan secara tekstual angka ada. Kalau misalkan kita mau di sini ditambahkan modifikasi, klik kanan. Di sini Anda pilih format chart, kemudian Anda pilih template.
ya. Anda pilih template, Anda boleh mencoba bentuk yang ini reference box. Jadi ada apa? Ada unsur 3 dimensinya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian klik OK. Lalu kita coba lagi format chartnya di general. Nah, di sini kita pilih, kita masukin data labelnya, posisinya mau di mana? Mau di tengah. Nah, ini bergeser nih angkanya nih ke tengah, apply. Nah, begini tampilannya. Seperti itu. Ya. Kemudian silahkan dimodif lagi ke sininya. Jika data-data angkanya sudah mulai jutaan, ratusan ribu, kita boleh juga mempergunakan ini, ya. Mempergunakan number, pemisah ribuan, dan lain-lain. Ini contohnya. Kita klik apply. Kemudian kalau masih menginginkan menambahkan garis-garis, ya di sini boleh ditambahkan. Garis-garisnya boleh ditambahkan. Jadi tampilannya seperti ini. Bisa. Atau garis-garisnya dihilangkan juga bisa. Nah, jadi cara ngambil grafiknya, ya, kita klik OK dulu. Cara ngambil grafiknya sebenarnya bisa juga dengan parameter juga boleh. Sebagai contoh, di sini saya tidak membuat parameter nih ya, hanya berupa button aja, ya, hanya berupa button aja. Lalu saya panggil nih, klik-klik. Nah, oke, kita copy ke bawah ke sini. Nah, Anda tinggal mengganti ininya aja sih, ganti aja ini ya. Grafik 1. Kita coba tes. Run. Kita lihat hasilnya. Kalau kita klik ini, maka dia akan muncul grafiknya gitu, ya. Nah, di sini pun, di sini sebenarnya bisa. Kita tinggal ganti aja nama file laporan yang dipanggilnya, yaitu grafik 1. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Untuk yang ini nih, yang periode. Kita akan buktikan dulu. Oke, di sini kita bisa coba langsung yang report master dihentikan, kemudian yang ini kita ganti dengan grafik 1. Perhatikan hasilnya nih ya. Perhatikan hasilnya. Kita mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 18. Lihat grafik yang muncul. Semuanya muncul. 16, 17, 18. Tapi ketika kita memilih yang 17 sampai 18, nah, seperti ini hasilnya. Ya. Seperti ini hasilnya. Jadi, data grafik ini pun bisa dinamis. Ya, tergantung ya parameter atau query yang kita tampilkan. Nah, seperti itu. Bahkan data grafik ini pun ya, grafik 1 ini bisa diubah bentuknya langsung ke template yang lain. Misalkan bentuknya pie. Oke, kita custom dulu. Misalkan bentuknya pie. Intinya kalau misalkan Anda mengubah bentuk grafik ternyata tidak sesuai dengan keinginan Anda, cancel aja. Ini saya apply, kita lihat. Nah, seperti itu jadinya. Ya, jadinya seperti itu. Malah ini bentuknya persentase ya. Pada tanggal 16, presentasenya sekian persen. Itu bisa saja. Bisa. Yang penting intinya ya, Anda tinggal klik kanan format chart. Atau Anda bisa juga melakukan ke sini, klik kanan chart export. Nah, gini chart export. Anda bisa mengubah apa yang diperlukan di sini. Misalkan mengubahnya ke bentuk pie seperti ini, ya. Wow, ini kalau langsung diklik OK, ini enggak ada apply-nya sih ini. Kalau ada apply dulu, dia gampang dilihat sampelnya. Saya cancel dulu aja ya. Yang jelas di sini ada banyak pilihan lah, ya. Ada banyak pilihan. Oke, itu tentang bagaimana cara membuat grafik di Krista Report, ya. Yang penting
satu berbentuk karakter, yang satunya berbentuk karakter, ini tanggal saya menganggapnya karakter. Yang satu lagi harus berupa angka, seperti di Excel. Kalau dia tidak berupa angka, maka tidak akan membentuk grafik gitu. Ini kan angka kan, total harga angka, jumlah angka gitu. Intinya ada di situ. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi sampai aplikasi ini selesai, yaitu membuat, tinggal sedikit lagi ya, sampai membuat file setup.